Haleluya. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Januari 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk kita syukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia datang untuk orang berdosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 16 dan Injil Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapakah kita ini sesungguhnya saudara? Kita semua ini adalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paulus menegaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Masih adakah kita mau berbangga diri saudara di dalam keadaan kita berdosa? Apakah Allah membenci dan menghukum kita yang berdosa ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Untuk itulah saudaraku yang terkasih, Yesus hadir datang ke dunia. Injil hari ini Yesus tegaskan akan kehadirannya di dunia ini saudara. Ditegaskan Yesus ini karena dikritik oleh ahli-ahli Taurat ketika dia makan di rumah Lewi anak Alfius, seorang pemungut cukai. Yesus makan di rumah orang itu. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Markus 2 ayat 15. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Markus 2 ayat 16. Atas kritikan ini, Yesus berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Saudara, ada pengalaman pribadi saya saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya diajak oleh seorang teman saya yang adalah seorang preman saudara, perampok dengan kekerasan. Tak sedikit dari orang kompleks saya mengkritik akan sikap saya yang menghadiri makan malam yang diundang oleh preman ini. Waktu itu saya tak berpikir jauh. Saya hanya berpikir orang itu adalah manusia sama dengan saya, yang mana saya pun memiliki kekurangan. Saya dan dia sama-sama ciptaan Tuhan. Kenapa saya tak boleh berteman dengan pribadinya? Saya memang tak suka dengan pekerjaannya yang merampok itu saudara. Bahkan membencinya saudara. Membenci akan perbuatannya. Tapi saya mengasihi pribadinya. Saya mengasihi insannya saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita tak boleh mengkotak-kotak dalam melakukan kasih. Kita harus mengasihi siapapun dia saudara. Kita bisa melihat sikap Bapak Paus kita, Yohanes Paulus kedua, yang mana dia mendatangi penembak dirinya di penjara saudara. Bahkan merangkul dan mengampuninya saudara. Sungguh luar biasa saudara. Jika Kristus datang untuk mereka, maka seharusnya pengikut Kristus juga membuka diri saudara bagi mereka. Untuk itu pula gereja saudara harus terbuka untuk semua orang, terutama orang berdosa. Kehadiran gereja diperuntukkan orang-orang berdosa agar dapat dipulihkan dan berbalik kepada Allah. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita juga berjuang seperti Yesus saudara untuk menyelamatkan, merangkul orang yang hilang dan berdosa? Tentu saja sebagai murid Tuhan kita memiliki panggilan untuk berbagi kasih dan kebijaksanaan seperti yang Yesus lakukan saudara.
Dalam perjalanan hidup ini, kita dihadapkan dengan kesempatan untuk menjadi terang bagi yang terhilang dan berdosa. Seperti Yesus yang memberikan teladan kasih tanpa syarat, kita juga dapat menjalani peran sebagai perantara penyelamatan ini, saudara. Dengan tindakan dan kata-kata yang memancarkan cahaya kasih, kita dapat menjadi sumber inspirasi dan membantu mengarahkan yang terhilang menuju kebenaran. Saudaraku, Regi hari ini melalui Injil yang kita baca dan renungkan mau menyampaikan bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini untuk kita semua orang-orang berdosa, saudara, agar kita dipulihkan dan disembuhkan. Dengan kasih-Nya, Yesus mau kita yang berdosa ini dengan tidak takut untuk datang kepadanya, saudara. Dengan tidak takut, saudara, kita mau datang ke gereja, saudara. Kita mau bersekutu, berkomunitas dengan saudara-saudara kita di dalam gereja, saudara, untuk menyembah Dia, saudara. Dan di dalam gereja pula, saudara, kita mau mengakui kesalahan kita. Kita mau berlutut di hadapan Tuhan, minta pengampunan darinya. Karena itulah Dia datang untuk kita, saudara. Sebagai murid Yesus, kita dituntut untuk dapat menjadi terang dan garam, saudara. Dengan menunjukkan kasih kepada mereka yang bersalah, saudara. Yang dicap pendosa, saudara. Jangan kita kucilkan, saudara. Tapi tunjukkan kasih kita, saudara. Biarlah cahaya terang yang kita pancarkan dengan rasa simpati kita kepada mereka yang penuh kasih ini, saudara, dapat menjadi sumber inspirasi dan membantu mengarahkan mereka kembali berbalik kepada Yesus Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus Sang Gembala kita. Salam damai kasih Kristus Tuhan kita Yesus yang mengampuni kita sehingga kita pun mampu menjadi terang dan garam bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.